Assalamualaikum warahmatullah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Hadrat Masih Maud alaihi salam pernah mendapatkan satu ilham yang berbunyi, La ilaha illa ana fattakhizni wakila. Tidak ada sembahan lain selain aku, jadikanlah aku sebagai penolongmu. Di dalam ilham ini, Allah Ta'ala telah meyakinkan, memberikan ketentraman kepada Hadrat Masih Maud alaihi salam bahwa engkau tidak perlu meminta bantuan kepada siapapun selain aku. Akulah yang akan mengerjakan semua pekerjaanmu dan akulah yang akan memberikan kelancaran atas semua pekerjaan-pekerjaanmu. Dan aku jugalah yang akan menjadi pengawas atas segala pekerjaanmu. Dan aku jugalah yang akan memberikan sarana prasarana untuk tugas-tugasmu. Ketika engkau menjadikanku sebagai sembahanmu, ketika aku mengutusmu untuk menegakkan agama ini, maka tidak perlu ada kekhawatiran sedikit pun. Akulah yang mampu untuk melaksanakan segala tugas-tugasmu. Hadrat Masih Maud alaihi salam sendiri memberikan keterangan atas ilham itu, bahwa akulah yang akan menjadi penolong atas segala pekerjaanmu, firman Allah Ta'ala, yakni anggaplah aku sebagai pelakunya atau penolong atas segala pekerjaan ini, dan janganlah menganggap siapapun atau apapun memberikan andil dalam pekerjaanmu selain aku. Hadrat Masih Maud alaihi salam bersabda, saya menjadi khawatir setelah mendengar ilham ini. Saya beranggapan mungkin di dalam pandangan Allah Ta'ala jemaatku ini tidak layak untuk sekedar disebut nama oleh Allah Ta'ala. Beliau menekankan bahwa ilham ini supaya setiap anggota jemaat meyakini bahwa Allah Ta'ala
tidak memerlukan bantuan kita, pengorbanan kita, pengkhidmatan kita. Ketika dia menegakkan jemaat ini, dia pun akan mengatur untuk berjalannya jemaat ini. Beliau alaihissalam telah bersabda kepada anggota jemaat, pengkhidmatan, kesempatan untuk berkhidmat yang kalian dapatkan, anggaplah itu sebagai karunia. Dan setiap anggota jemaat pun memahami hal ini, dan untuk menarik karunia Allah Ta'ala ini, dan untuk menyempurnakan misi Hadrat Masih Maud alaihissalam, jemaat Masih Maud alaihissalam telah siap untuk mengkhidmati jemaat ini, dan memberikan pengorbanan harta juga. Dan di dalam kehidupan beliau sendiri pun, bahkan sampai sekarang, itu nampak di dalam jemaat ini. Anggota jemaat tidak menganggap pengorbanan ini sebagai ihsan yang mereka lakukan kepada jemaat ini, melainkan mereka bersyukur atas taufik yang diberikan Allah Ta'ala untuk bisa memberikan pengorbanan ini. Di dalam ilham ini terdapat isyarat bahwa setelah kewafatan beliau, khilafat Jemaat Ahmadiyah ini akan senantiasa memperhatikan bahwa untuk melaksanakan hak-hak hamba Allah Ta'ala dan sembari bertawakal kepada Allah Ta'ala, kepada dialah meminta pertolongan dan kepada dialah bergantung. Maka Allah Ta'ala akan senantiasa memberikan kemudahan dalam setiap pekerjaan kita dan menyelesaikan setiap pekerjaan-pekerjaan kita. Dan untuk menyelesaikan setiap pekerjaan-pekerjaan kita, Allah Ta'ala akan senantiasa menganugerahkan sarana prasarana, insyaallah Ta'ala. Sebagaimana telah saya katakan, pemandangan pertolongan Allah Ta'ala ini telah kita saksikan sampai saat ini. Allah Ta'ala telah memberikan semangat yang luar biasa, gejolak dalam hati setiap Ahmadi untuk berkorban. Dan nampak itu dalam diri para Ahmadi. Di dalam Jemaat Ahmadiyah ini ada nizam wasiat, nizam canda. Selain itu, ada juga gerakan-gerakan lain. Dan para anggota jemaat memberikan contoh yang luar biasa, suri teladan yang luar biasa dalam pengorbanan melalui gerakan-gerakan ini. Ada dua gerakan yang abadi, yakni Tahrik Jadid dan Waqfi Jadid. Waqfi Jadid sebelumnya hanya dibatasi untuk Pakistan saja, tapi telah diumumkan untuk seluruh dunia di kemudian hari. Dan setelah itu terus diberikan keluasan dalam Waqfi Jadid ini. Bagaimana suri teladan pengorbanan yang luar biasa yang diberikan oleh para anggota jemaat dalam hal ini. Sebagaimana yang diketahui oleh setiap Ahmadi bahwa di Pakistan di gerakan Waqfi Jadid ini untuk tabligh dan tarbiyat di kampung-kampung pelosok dan untuk menciptakan percepatan dalam tabligh tarbiyat, maka dicanangkanlah gerakan Waqfi Jadid ini. Lalu ketika ini diperluas untuk seluruh dunia, tetap saja memiliki maksud-maksud yang khusus, yakni untuk daerah-daerah yang khusus, dana yang dapatkan dari Waqfi Jadid ini dibelanjakan untuk daerah-daerah khusus. Untuk itu, daerah-daerah yang ditetapkan untuk dilakukan program tabligh tarbiyat itu, yakni untuk India, untuk Afrika, dan negeri-negeri lain, untuk mengaktifkan program tabligh dan tarbiyat di daerah-daerah itu. Ada seorang pemuda yang bertanya kepada saya, ketika Waqfi Jadid dicanangkan untuk seluruh dunia, sebelumnya kan untuk Pakistan saja. Lantas, apa perlunya sekarang untuk melanjutkan program Tahrik Jadid di masa ini? Mungkin ada pertanyaan juga di benak orang lain juga seperti ini. Apa tujuan Waqfi Jadid?
saya perlu menjelaskan mengenai hal ini. Seperti yang saya katakan, bahwa wakfi jadid ini diperuntukkan untuk negeri-negeri tertentu dan daerah-daerah tertentu pendanaannya. Candah yang datang dari negeri-negeri barat dan negeri-negeri yang kaya dikhususkan untuk India dan negeri-negeri Afrika. Bahkan ketika Hadrat Khalifatul Masih Ar-Rabi memperluas program wakfi jadid ini, maka tujuan dari gerakan wakfi jadid ini yakni untuk mendanai India, ini Kadian. Yang mana sementara Tahrik Jadid untuk seluruh dunia, di mana diperlukan dana dari markas, maka dana yang digunakan dari Tahrik Jadid salah satunya. Jadi melalui wakfi jadid banyak sekali rencana-rencana yang bisa dilaksanakan di negeri-negeri miskin. Pada Jumat yang lalu biasanya ada pengumuman berkenaan dengan wakfi jadid. Untuk itu saya akan sampaikan juga hasil wakfi jadid untuk tahun ini seperti biasa. Dengan karunia Allah Ta'ala, ini merupakan 2015 yang ke-58 wakfi jadid ini. Dengan karunia Allah Ta'ala, 6.800.000 lebih. Dan ini lebih jumlahnya 600.000 lebih dibanding tahun lalu penerimaan yang didapatkan dari wakfi jadid ini. Dari sisi pendapatan, Pakistan adalah yang terbesar. Sebelum saya sampaikan posisi urutan negeri-negeri lain selain Pakistan, saya ingin sampaikan juga secara detail mengenai wakfi jadid ini. Seperti yang saya katakan, pada tahun 2015, 68.91.000. Dari bagian yang ketiga yang didapatkan dari negeri-negeri yang miskin, dan lalu dibelanjakan juga untuk negeri-negeri itu juga yang diterima tadi. Sisanya, yakni bagian kedua maksudnya, untuk mendanai negeri India, Kadian khususnya. Sedangkan bagian yang ketiga dari dana yang didapatkan adalah untuk negeri Afrika dan negeri-negeri lainnya. Di India, sampai saat ini, di tahun ini, telah dibangun 19 masjid. Ada 2 masjid yang setengah dalam proses pembangunan. Di tahun ini, ada 23 mission house yang tengah dibangun. Di Kadian juga telah didanai untuk pembangunan Jalsahgah. Di Nepal juga ada di bawah pengaturan kontrol India juga. Di Nepal telah dibangun 2 masjid yang sudah lengkap. Pembangunan masjid-masjid dan rumah misi diberikan keutamaan di setiap tempat. Ketika para wakil kita datang ke tempat-tempat itu, orang-orang mengatakan
bahwa sudah sekian lama kami sudah menjadi Ahmadi, sudah beat, kami tidak memiliki masjid, tidak memiliki rumah misi. Setiap para penentang mengatakan kepada kita bahwa jemaat Ahmadiyah sudah sirna, katanya. Dan di sini pun cabang sudah mulai sirna. Tidak ada faedah kalian, tidak ada manfaatnya kalian tetap bergabung dalam jemaat ini, katanya. Jadi banyak sekali orang-orang yang mubayin baru tadi menjadi sia-sia kembali. Salah satunya karena tidak ada masjid, tidak ada rumah bisi, tidak ada muallimin, sehingga tidak bisa dipertahankan lagi jemaat yang ada di tempat-tempat itu. Karena itu banyak sekali jumlah mubayin baru yang menjadi sia-sia karena alasan itu. Sekarang tengah diprogramkan di mana saja ada beat-beat dan jumlah-jumlah beat yang jumlahnya cukup banyak, maka hendaknya dibuat masjid juga dan rumah misi di tempat-tempat itu. Selain itu, pekerjaan-pekerjaan lain juga yang didanai dari Waqf Jadid juga, untuk acara-acara, untuk kursus juga. Pada saat ini, muallim yang bekerja di India jumlahnya adalah 1127. Mereka pun memerlukan tempat tinggal, dana untuk mereka melakukan kunjungan dan segala macamnya. Itu perlu pendanaan yang cukup banyak. Di Afrika ada 26 negara, ada 1000 lebih lokal muallimin yang tengah bekerja di sana. Diperlukan rumah, tempat tinggal untuk para muallimin ini, dan penggajian dan segala macamnya, tunjangan. Selain itu, untuk mengutus para muallim ini, jika tidak ada tempat untuk mereka ditinggali oleh mereka di tempat-tempat itu, jika belum bisa dibangun, maka disewakan tempat rumah untuk para muallim ini. Di Pakistan juga ada 300 lebih para muallim yang tinggal di tempat-tempat, di rumah-rumah yang masih sewa statusnya. Di Pakistan ada 130 masjid yang telah dibangun, 47 yang tengah dalam proses pembangunan, ada 95 masjid yang masuk dalam program untuk dibangun di Pakistan saat ini. Lalu di Afrika ada 82 rumah misi yang tengah dibangun. Masjid-masjid juga di sana. Di Afrika juga untuk tarbiyat mubayin baru diadakan kelas tarbiyat dan refresher course. Lebih kurang ada 37.000 dilakukan refresher course dan tarbiyat-tarbiyat lainnya, dan diikuti oleh 100.000 lebih mubayin baru. Untuk taklim tarbiyat para mubayin baru ini, dan untuk menjadikan anggota jemaat yang aktif, dibuat tarbiyat dan refresher course, dan banyak sekali para imam masjid yang memiliki fitrat yang baik, mereka beat masuk dalam jemaat, mereka pun perlu ditarbiyati dari awal lagi, diberikan pelajaran mengenai Islam yang kepada mereka, dan diadakan kelas-kelas untuk itu seminggu, 2 minggu, dengan berbagai waktu dan dalam berbagai waktu yang berbeda dalam setahun itu. Ada pendanaan, ada dana dibutuhkan untuk akomodasi, konsumsi, dan sebagainya. Laporan yang sampai kepada saya di Burkina Faso juga
yang tengah dilakukan usaha-usaha seperti itu. Saya akan sampaikan beberapa data orang yang ikut serta dalam Waqf Jadid jumlahnya pada 2010 600.000 jumlahnya. Saya pun mencanangkan ke berbagai jemaat pada saat itu. Tarbiyat tidak bisa dilakukan sebelum nizam candah ini diikut sertakan. Di tahun ini dengan karunia Allah Ta'ala, jumlah yang ikut serta dalam Waqf Jadid ini adalah 1.200.000 lebih. Tapi masih banyak peluang lain. Karena dalam candah ini memberikan penekanan kepada orang lain untuk memberikan perhatian sangat penting sekali. Tanpa itu Allah Ta'ala berfirman tidak mungkin maju dalam keimanan. Nizam candah itu perlu dilakukan rabta untuk ini. Dan orang yang memberikan candah tadi sehingga bisa timbul menggugah keimanan dalam diri mereka setelah membayar candah ini. Sebagai contoh saya akan sampaikan dari Tanzania ada seorang wanita mubayyin baru yang beat beberapa bulan lalu. Ketika kepada beliau disampaikan keberkatan Waqf Jadid, beliau mengatakan, saya tidak punya uang saat ini katanya, tapi karena harus membayar candah, saya tidak ingin mahrum dalam hal ini. Tunggulah sebentar katanya. Lalu beliau pergi ke rumahnya. Lalu beliau mengambil telur. Karena di rumahnya ada telur. Lalu beliau jual telur itu di pasar. Lalu mendapatkan uang dari penjualan telur tadi. Lalu beliau bayarkan untuk Waqf Jadid. Padahal beliau baru beat beberapa bulan lalu saja. Tapi beliau memiliki perasaan untuk ini. Pentingnya candah Waqf Jadid. Begitu juga ada seorang perempuan mubayyin baru. Beliau mengatakan, saya tidak ada makanan di rumah saat itu, tapi uang yang saya miliki saya bayarkan untuk candah Waqf Jadid. Ada orang tadi, perempuan ini meminta uang kepada seorang yang telah meminjam utang kepadanya, tapi tidak membayar juga. Setelah membayar candah perempuan ini, orang yang punya utang tadi mengatakan, uang kamu sudah siap untuk diambil, silakan ambil saja. Jadi luar biasa keberkatan candah ini. Di Gambia ada seorang wanita, beliau beat 2 tahun lalu, telah berlalu 10 tahun dari pernikahannya. Ketika dicanangkan program Waqf Jadid tahun yang lalu, beliau sesuai dengan kemampuan membayar candah Waqf Jadid dan menulis kepada saya memohon doa. Semoga Allah Ta'ala memberikan taufik. Lalu beliau diberikan karunia oleh Allah Ta'ala memiliki anak kembar. Bagaimana keberkatannya? Sehingga saya menjadi paham sekarang katanya, apa itu keberkatan candah ini. Dikaruniai 2 anak yang kembar. Lalu dari Gambia, Amir Sahib menulis, ada seorang saudara kita sakit selama setahun. Beliau tidak bisa berjalan, tidak bisa melakukan apapun karena sakit. Sehingga kondisi keuangan beliau semakin rusak, semakin buruk. Ketika tahun lalu dicanangkan program Waqf Jadid, beliau hanya memiliki 5 rupiah mata uang sana. Beliau berikan untuk candah uang itu. Bagaimana Allah Ta'ala memberikan taufik kepada saya, orang yang tidak mampu untuk berjalan, bekerja selama setahun, bagaimana Allah Ta'ala memberikan keberkatan, sehingga beliau mulai bisa bekerja, bercocok tanam, dan memiliki hewan ternak. Beliau mengatakan, ini semua berkat Allah Ta'ala, sehingga saya bisa menghasilkan panen, hewan ternak yang sekian banyak. Dari Gambia menulis ada seorang suami
seorang istri hilang, dinyatakan hilang. Istri tadi sangat khawatir sehingga orang mengatakan, ini sudah sekian lama hilang suami kamu, menikah saja katanya. Tapi istri mengatakan, saya belum mau menikah saat ini. Lalu perempuan ini, beliau ingin memberikan canda. Lalu setelah memberikan canda waktu jadi ini, beliau memiliki ketentraman dalam hati. Tidak hanya tentram, 2 bulan kemudian, tiba-tiba suami beliau yang hilang, dinyatakan hilang tadi, kembali dalam kondisi yang sehat-sehat saja, baik-baik saja. Setelah yang mungkin beliau telah terperangkap atau di mana saja, tapi bagaimanapun kondisi suami tadi telah kembali dengan selamat, alhamdulillah. Lalu dari Finland, ada seorang saudara kita menulis, saya janji 510 euro untuk wakaf jadid ini. Lalu saya mengatakan, kondisi saya sedang tidak baik saat ini, sehingga saya tidak bisa memberikan yang lebih banyak dari itu. Lalu Allah Ta'ala memegang saya, sehingga mobil saya rusak, lalu harus dibawa ke bengkel. Tagihan servis mobil ini adalah sebanyak janji wakaf jadid yang beliau janjikan. Lalu beliau pulang lagi ke rumah dan menyadari bahwa ini merupakan pelajaran dari Allah Ta'ala. Lalu beliau menyempurnakan membayar tanah tarik jadid tadi sebesar 510 euro. Missionary Sahab Mubalik ketika mencanangkan wakaf jadid tadi, saya tidak ada uang pada saat itu. Lalu ada saudara saya yang marah kepada saya. Dia masuk ke dalam agama Kristen, lalu pergi ke suatu negeri. Saya membayar canda dalam kondisi yang sulit, si perempuan ini. Lalu beliau mendapatkan telepon dari kakaknya tadi. Kamu jadi saja Muslim, nggak apa-apa, jadi Ahmadi. Tapi saya mendapatkan gerakan dalam hati saya untuk membantu kamu, katanya. Lalu kakaknya tadi mengirimkan uang untuk si perempuan ini. Lalu perempuan tadi mendapatkan bantuan dana yang luar biasa. Keberkatan dari wakaf jadid. Ada seorang Ahmadi yang pergi ke pasar untuk memberi perhiasan untuk anaknya. Lalu tibalah waktu salat Jumat. Dia mengatakan, saya akan membayar uang ini setelah khutbah, katanya. Lalu di dalam khutbah tadi disampaikan ringkasan khutbah mengenai wakaf jadid, tahrik jadid. Lalu disampaikan mengenai pengorbanan seorang wanita buta yang melaksanakan tarik jadid. Lalu orang ini menjadi sadar setelah mendengarkan khutbah ini, sehingga sisa wakaf jadid yang belum beliau lunasi, alih-alih beliau belikan untuk perhiasan untuk putrinya tadi, beliau lunasi candah yang masih menunggak itu. Dan beliau sampaikan kepada istri beliau bahwa uang yang tadinya mau dibelikan perhiasan, akhirnya saya bayarkan untuk tarik jadid. Istri beliau pun mengatakan, saya pun berpikiran seperti itu, sama seperti kamu. Dan sangat bahagia. Ada seorang inspektur tarik jadid menulis di Saharanpur, di desa Yupi, ada seorang Ahmadi pergi ke seorang Ahmadi untuk mengambil candah wakaf jadid. Si istri mengatakan, akan masuk hari Id, belikan baju, katanya, uang 200 rupiah ini. Tapi akhirnya dia cancel pembelian baju tadi, lalu dibayarkan untuk canda. Setelah berlalu sekian masa, si suami mengatakan, alhamdulillah, katanya, berkat tahrik jadid ini, saya mendapatkan pekerjaan yang banyak, sehingga
saya bisa mendapatkan uang yang banyak dari keberkatan ini. Saya bisa menjalankan traktor lagi dan memiliki traktor untuk bercocok tanam. Ada seorang yang terjerumus dalam hutang, sehingga beliau biasa bersembunyi dari orang-orang karena malu berhutang. Ketika kabar beliau diketahui, lalu Inspektur Sahib Canda datang kepada orang yang berhutang tadi, memberikan nasihat, pentingnya canda dan sebagainya. Lalu orang itu pun membayar canda akhirnya. Lalu setelah itu bagaimana keberkatan timbul, saya bisa mendapatkan penghasilan yang cukup, sehingga Allah Ta'ala memberikan taufik kepada saya untuk bisa melunasi hutang-hutang itu, sehingga saya tidak perlu bersembunyi-sembunyi lagi sekarang, dan saya tidak hanya itu, saya bisa membeli rumah sekarang. Di Bengal, ada Inspektur Candah mengatakan, ada seorang Ahmadi yang baru beat 10 tahun yang lalu. Di dalam pengorbanan harta, beliau selalu yang terdepan. Ketika disampaikan perjanjian untuk wakfi jadid, beliau mengatakan, saya sudah mengeluarkan dana yang lumayan karena untuk membiayai kesehatan orang tuanya. Beliau telah berjanji 22.000 yang cukup banyak. Lalu ketika datang pengurus untuk menagih uang itu, beliau tetap membayar itu. Kenapa harus saya harus sulit dalam memberikan canda? Lalu beliau lunasi canda itu, meskipun dalam kondisi yang sangat sulit. Di Mauritius, ada seorang Ahmadi menerangkan, pada tahun 2015, ketika diumumkan perjanjian tarikh jadid yang baru, saya berpikir saya tidak pernah membayar canda wakfu jadid ini. Lalu beliau berjanji, jika saya mendapatkan pekerjaan, saya akan berjanji 25.000 rupiah untuk membayar wakfu jadid. Lalu saya setelah itu katanya, saya mendapatkan kontrak yang nilainya 500.000 rupiah. Jadi bagaimana Allah Ta'ala memberikan limpahan ini yang nilainya 20 kali lipat dari janji yang saya sampaikan kepada Allah Ta'ala. Ada seorang Ahmadi juga, Amuso Kudus Sahib, umur beliau 16-17, tapi di dalam membayar canda beliau sangat istimewa. Kakak beliau sakit keras, dan di rumah sakit beliau menulis surat kepada saya memohon doa, dan beliau pun terus berdoa. Setelah itu beliau membayar canda 1.000 francs. Beliau mengatakan, saya menazarkan setelah membayar canda ini untuk ini, dan bagaimana Allah Ta'ala menganugerahkan karunia sehingga kakak beliau yang sakit tadi menjadi sembuh. Dan Mubalik itu menerangkan, Mubalik mengatakan kepada beliau, kakak kamu sedang sakit, biarkan saja canda, nanti dibayar, dilunasi nanti. Tapi orang itu mengatakan, tidak, saya akan melunasi sekarang juga katanya. Bagaimana Allah Ta'ala menurunkan karunia kepada beliau untuk bisa melunasi canda wakfu jadid ini. Di Benin ada Ahmadi, kita menulis, beliau membayar canda dengan dawam pada 4 Desember 2015. Datang ada perampok yang datang mencuri kerbau-kerbau beliau. Ketika perampok tadi membawa kerbau-kerbau beliau, maka datanglah angin topan yang sangat kencang
Sehingga kerbau-kerbau tadi lari dari perampok-perampok itu dan kembali. Jadi lebih kurang 20 kerbau sapi yang kembali kepada beliau. Dan dikembalikan juga kepada tetangga-tetangga beliau juga yang kehilangan, yang dirampok juga. Dan beliau katakan bahwa keberkatan ini adalah sebagai karunia bahwa saya dawam dalam membayar canda dalam jemaat ini. Bagaimana orang-orang yang jauh di Afrika memiliki kekuatan iman yang seperti ini. Ada seorang anggota jemaat yang menulis juga. Ada seorang wanita yang mendengarkan khutbah berkenaan dengan Waqf Jadid pada tahun lalu. Beliau sangat terkesan. Beliau memiliki $2.000 pada saat itu. Lalu beliau melunasinya. Lalu ada seorang anak mubalik menulis berkenaan dengan seorang anak. Anak mendengar obrolan di keluarga saat itu. Lalu anak tadi pergi untuk mengambil celengan. Di dalam celengan itu ada $200. Anak itu berikan untuk melunasi canda, membayar canda. Ada seorang perempuan di Norwegia. Ketika dicanangkan canda Waqf Jadid, beliau segera memberikan doso 200. Lalu sebagai keberkatan dari ini, bos saya pada bulan berikutnya menaikkan gaji saya 200 kron. Saya menambahkan kenaikan gaji sebanyak 200 crown sebagai keberkatan dari canda ini. Ada seorang anggota yang mubain baru, belum lama beat. Keberkatan dari canda ini, saya memiliki perbaikan dalam kondisi ekonomi saya. Ketika saya memulai canda, bagaimana karunia taufik yang saya dapatkan dari Allah Ta'ala, sehingga keberkatan demi keberkatan dalam rezeki saya terus saya rasakan dalam hidup saya. Di Jerman, Sekretaris Waqf Jadid menulis, di Jerman dilaksanakan acara berkenaan dengan Waqf Jadid. Lalu mubain baru yang ada pada saat itu, beliau langsung berjanji sebanyak 400 mata uang sana setelah mengikuti acara tarbiyat itu. Amir Kanada menulis, ada seorang khudam yang memberikan bantuan $25.000 untuk para pengungsi. Lalu beliau ikut dalam safah kedua. Masukkanlah saya kepada saf awal, kata beliau. Di Tanzania ada seorang mu'alim menulis, ada seorang yang baru beat dari Kristen masuk ke dalam Ahmadi. Secara kebetulan, karena kebakaran, ada banyak sekali toko yang terbakar, sehingga barang-barang pun menjadi binasa. Ada teman-teman memberikan saran untuk meminjam uang ke bank secara riba, tapi saya mengatakan, Allah Ta'ala maha mengetahui kebutuhanku, maka lihatlah bagaimana Allah Ta'ala akan memberikan keberkatan dalam hal ini. Saya tidak akan melakukan pekerjaan yang telah dilarang oleh Allah Ta'ala, yakni untuk memakan uang riba. Meskipun pada zahirnya, lalu ada beberapa orang yang membantu beliau juga. Lalu beliau mulai pekerjaan baru dan terus berdagang. Bagaimana Allah Ta'ala
memberikan keberkatan, dan setelah saya mulai keberkahan tadi, saya mulai meningkatkan candah saya. Dalam kurun waktu 6 bulan, saya bisa memiliki toko baru, dan saya tidak pernah mendapatkan keuntungan sebesar ini sebelumnya, yang didapatkan dalam jangka waktu yang singkat, yakni 6 bulan. Ini merupakan buah dari pengorbanan jalan Allah Ta'ala. Jadi, membelanjakan harta jalan Allah Ta'ala, belanjakanlah harta yang bersih. Bagaimana beliau, saya tidak akan mengambil uang dengan cara yang keliru, yakni riba tadi. Lalu beliau meminjam hutang, memulai berbisnis. Rasul bersabda, meskipun dari sebuah kurma, tapi diraih dengan cara yang suci, maka itu akan memberikan keberkatan yang luar biasa. Jadi, pemandangan ini, di zaman Allah Ta'ala senantiasa perlihatkan kepada Hazrat Masih Maud alaihissalam. Sekarang saya akan sampaikan laporan dari tahun lalu sampai saat ini. Setelah Pakistan, negeri-negeri yang Inggris, UK, Amerika kedua, dan Jerman yang ketiga, Kanada, India, Australia, Indonesia yang ketujuh, Italia, Belgia, lalu Ghana yang ke-10. Dari sisi peningkatan, dari sisi mata uang daerah, Ghana itu yang pertama. Lalu Amerika, lalu UK. Negeri-negeri yang besar dari sisi ini ada Middle East, Amerika, negeri Timur Tengah, lalu UK, lalu Belgia, Jerman, Kanada yang ke-10. Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa sekarang 1.235.000, yakni ada penambahan 600.000 ikut serta dalam program Waqf Jadid ini, selain Afrika, India, Kanada, lalu UK yang nampak sekali. Yang terbanyak adalah di negeri Afrika, yakni di Nigeria, Kamerun, Guinea Conakry, lalu Nigeria, Burkina Faso, Mali, Benin, Tanzania, Uganda. Jadi Pakistan yang pertama Lahore, Rabwah, yang ketiga Karachi. Dari daerah Faisalabad, Sargodha, Gujranwala, Gujarat, Multan, Narwal, Hyderabad, Bawalpur, Atfal, Lahore, Karachi, Rabwah. Dari sisi daerah, Islamabad, Faisalabad, Gujranwala, Gujarat, Hyderabad. Ke-6 Dera Ghazi Khan, Multan, Azad Kashmir. Yang ke-9 Mirpur Khas, yang ke-10 Peshawar. Jemaat-jemaat besar UK, Musterfaq, Raynes Park, Birmingham Race, Wimbledon Park, Gillingham, James South, Wimbledon, Bradford, South, dan Glasgow.
regional, Midland, Northeast, London B, London B. Dari sisi penerimaan, Amerika, Silicon Valley, Seattle, Detroit, Central Virginia, Los Angeles, West, York, Harrisburg, Boston, Houston, North. Dari sisi penerimaan, di Jerman, Hamburg, Frankfurt, Los Grove, Wiesbaden, Moorfielden, Kodrov. 10 jemaat dari sisi penerimaan, Wedelmark, Westburg, Copeland, Kannau, Nida, Weingarten, Wilda. 3 Canada, Calgary, Vancouver, Georgetown, Durham, Wilmington, Atfal di Canada, Durham, Bradford, Calgary Northwest, Georgetown, West Village East, Bridge, saya telah tekankan berkali-kali di negeri-negeri seperti halnya Kadana, negeri-negeri lain pun hendaknya memberikan perhatian dalam hal ini untuk daftar atfal. Berkenaan dengan hal ini, saya akan sampaikan bahwa daftar atfal ini hanya dalam waqf jadid, tidak dalam tahrik jadid. Ini Kerala, untuk di India ini Kerala, Tamil Nadu, Jammu Kashmir, Telangana, Karnataka, West Bengal, Indonesia, Punjab, Uttar Pradesh, Delhi, lalu Maharashtra. Dari sisi penerimaan, Kerala, Calicut, Hyderabad, Patapriya, Kadian, Kannur Town, Kolkata, Solo, Bangalore, Hungardi, Srinagar. Australia, Melbourne South, Curse Hill, Mount Royal, Bezet, Adelaide South, Plympton, Brisbane, Logan, Marsden Park, Breakdown. Seperti yang saya katakan, di Australia ada seorang bertanya pada saya, di tahrik jadid tidak ada daftar awal, hanya waqf jadid. Secara khusus ditekankan dalam waqf jadid. Semoga Allah Ta'ala memberikan keberkatan yang luar biasa dalam diri beliau, mereka, dan hartanya. Dan semoga Allah Ta'ala memberikan taufik yang lebih dari sebelumnya dan peningkatan di dalam canda. Saya akan memimpin 2 jenazah gaib. Yang pertama adalah Muhammad Aslam Sahab Bangla Sahib yang wafat pada tanggal 31 Desember pada jam 10. Beliau wafat dalam usia 31. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Beliau penyakit hati. Dokter mengatakan kondisinya sangat tidak baik. Lalu dimasukkan ke rumah sakit, ada serangan jantung. Lalu beliau sempat terkena lumpuh juga dan serangan jantung lagi. Lalu mulai sakit ginjal. Ketika serangan jantung yang ketiga, lalu dibawa ke rumah sakit lagi, meski sulit untuk sembuh, dan pada akhirnya beliau wafat. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ayah beliau bernama Haji Salim Muhammad Bangla. Beliau berasal dari Sargoda, Bangla. Ibu beliau Sahib Bibi namanya.
Dan pada tahun 55 beliau beat di tangan huzur kedua. Salah satunya adalah ayah beliau. Beliau berpendidikan sampai primary. Ayah beliau menyerahkan putra beliau ini kepada Hadrat Khalifatul Masih Al-Tsalis. Saya menitipkan burung ini, katanya, ajarkanlah anak ini supaya bisa terbang, katanya. Dan bagaimana Allah Ta'ala memberikan taufik, beliau lulus matriks, lalu masuk kelas BA, lalu MA, dan mendapatkan peringkat di kelas itu. Setelah lulus MA Bahasa Arab, beliau sebagai dosen di Talimul Islam College. Pada tahun 80, beliau dimutasi dan ini disampaikan kepada huzur ketiga. Lalu beliau mewakafkan diri. Huzur bersabda, datanglah ke kantor saya. Lalu beliau datang ke kantor. Lalu beliau dijadikan sebagai private secretary oleh huzur. Dan beliau terus berkhidmat sebagai private secretary. Ketika Khalifatul Masih Rabi datang ke London, beliau pun di London menjabat sebagai private secretary. Sampai wafat, beliau bertugas sebagai sekretaris Majelis Syuro. Dan sampai tahun 87, beliau sebagai berbagai posisi di Khuddam, lalu di Ansarullah juga, sebagai Naib Sadr. Beliau memiliki 8 anak. Semoga Allah Ta'ala memberikan taufik makom yang tinggi di sisinya. Yang anak beliau yang kedua wakaf finau dan berkhidmat di Rabwah. Menantu beliau menulis, beliau memiliki banyak keistimewaan. Beliau tidak pernah menzahirkan sesuatu yang menyakitkan orang lain melalui lisan beliau. Siang malam beliau senantiasa sibuk melakukan pengkhidmatan jemaat ini. Dan memang seperti itu. Saya pun melihat sendiri bagaimana keaktifan beliau dalam berkhidmat. Putra beliau mengatakan, beliau selalu bangun untuk tahajud dan membangunkan anggota keluarga untuk tahajud. Beliau selalu salat berjamaah dan membawa putra-putri beliau untuk salat berjamaah. Putri beliau mengatakan beliau sangat tawakal kepada Allah Ta'ala dan memiliki semangat yang tinggi. Beliau selalu menangis di hadapan Allah Ta'ala dan selalu menekankan anggota keluarga untuk menulis doa kepada khalifah meskipun masalah berat maupun yang ringan. Beliau sangat perhatikan kerabat yang miskin. Menantu beliau mengatakan beliau memiliki sifat yang luar biasa, sangat mengkhidmati tamu, rendah hati. Beliau tidak menyampaikan permasalahan kantor di rumah. Kami mengetahui permasalahan itu dari orang lain, bukan dari beliau. Beliau tidak ada permasalahan kantor yang dibawa ke rumah. Menantu beliau mengatakan ketika ada permasalahan, beliau selalu meminta pendapat kepada
menantu juga. Jadi inilah satu cara untuk membuat rumah sebagai surgawi. Beliau senantiasa berkorban untuk khilafat setiap saat. Putra beliau mengatakan dan beliau sangat mencintai khilafat. Selama 8 tahun saya mendapatkan taufik untuk melihat beliau dari dekat, dan beliau memiliki kelebihan yang banyak sekali. Beliau sangat rendah hati, akhlak yang tinggi, simpatik, dan menolong orang-orang miskin. Meskipun beliau sakit gula, beliau dawam salat berjamaah ke masjid. Beliau sangat setia kepada khilafat. Saya mendapatkan taufik untuk bekerja dengan beliau selama 22 tahun. Beliau sangat memperlakukan saya dengan penuh kecintaan. Rumah saya dekat dengan beliau, katanya. Lalu beliau senantiasa menanyakan kondisi ibu saya tadi berkali-kali kepada saya. Beliau selalu percaya kepada saya dan mengawasi pekerjaan-pekerjaan saya. Ketika beliau marah kepada saya, lalu beliau membahagiakan saya setelah itu. Beliau sifat yang sangat nampak pada diri beliau, tapi beliau mudah memaafkan yang nampak sekali. Meskipun marah kepada anak buah beliau, beliau lalu memaafkan lagi dengan mudahnya. Yang saya sangat ingat, katanya, ada seorang mengatakan, meskipun beliau dalam kondisi yang marah, beliau senantiasa tersenyum. Atau Al-Mujib Rashid Sahib mengatakan, berkenaan beliau, kami bekerja di Majlis Khudamul Ahmadiyah, dengan beliau berkhidmat. Bagaimana kecintaan beliau kepada khilafat sangat nampak sekali. Ketika Liqomal Arab saat itu dan ada petunjuk dari Huzur untuk mengumpulkan informasi, beliau dengan penuh tanggung jawab beliau kumpulkan seluruh informasi. Ketika bagaimana beliau sangat peduli terhadap orang-orang yang dalam kondisi kesulitan, bagaimana orang yang kecelakaan, beliau langsung atur para khudam untuk menolong orang yang kecelakaan itu, mengumpulkan darah yang secukupnya. Ketika ditanyakan kepada beliau, Tuan minum cai dulu. Beliau mengatakan, saya tidak perlu minum cai, kondisi orang sudah hampir mati seperti ini. Jadi sifat-sifat yang dijelaskan oleh orang-orang berkenaan dengan beliau ini tidak dilebih-lebihkan, katanya. Yang jelas lebih dari itu sifat-sifat mulia beliau, dan saya sendiri, Huzur mengatakan, dekat dengan beliau ketika di college pada masa itu. Saya pun pernah bekerja dengan beliau di Khudam, di Ansor. Ketika saya menyabat sebagai Nazir Allah, saya bisa secara langsung berhubungan dengan beliau, dan beliau sangat kerja keras dan sangat bertanggung jawab dalam melakukan tugas-tugas. Berkenaan dengan setelah ketika diberikan pekerjaan, beliau sedemikian rupa rendah hati sehingga berkali-kali kami panggil kepada beliau, dan kita tempatkan beliau dengan karyawan biasa. Beliau tidak pernah mengeluh karena beliau seorang
pejabat tinggi di Rabah, beliau tetap duduk bersama karyawan-karyawan biasa di sana. Begitu rendah hatinya. Yang kedua, jenazah yang kedua adalah beliau tinggal di Belgia. Beliau wafat pada usia 87. Beliau salat dawam. Beliau memiliki 2 anak perempuan, 3 laki-laki. 1 anak beliau belajar di Jamiah UK dan tugas di satu tempat di UK saat ini. Beliau pun tidak bisa ikut serta dalam jenazah ayah beliau ini. Dokter telah memvonis beliau tidak bisa disembuhkan karena kanker katanya. Beliau hanya menghitung hari pada saat itu. Putra beliau, Mubalik tadi, beliau khawatir karena sakit ayahnya ini. Tapi ayah mengatakan kepada putranya, tugas kamu tinggal di medan tabligh. Pergi ke sana, kamu tabligh di sana. Tugas yang dibebankan kepada kamu dari khilafat, dari jemaat, lakukanlah dengan baik. Lalu beliau mengirim lagi anaknya untuk pulang. Dan setelah itu beliau wafat. Semoga Allah Ta'ala memberikan maqam yang tinggi. Usama yang tengah sibuk berkhidmat dalam jemaat ini, semoga beliau diberikan kesabaran dan diberikan taufik yang banyak lebih dari sebelumnya, sehingga bisa menggenapi harapan orang tua beliau. Dengan karunia Allah Ta'ala, sedemikian banyak para mubalik yang keluar dari jamiah ini. Mereka bekerja dengan luar biasa. Semoga Allah Ta'ala menganugerahkan kerendahan hati ini dan gejolak semangat untuk bekerja ini bisa menyertai mereka. Amin. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi, wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.